Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Samora dari kelompok 4 Sejarah Perminatan, materi Amerika Latin. Yaitu saya akan membahas latar belakang konflik di Kuba. Konflik di Kuba ini adalah akar dalam sejarah kolonial, perjuangan kemerdekaan, revolusi, serta persaingan ideologis global. Dan yang pertama yang akan saya bahas yaitu masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan. Kuba adalah koloni Spanyol hingga akhir abad ke-19. Pada abad ke-19, rakyat Kuba mulai melawan kolonialisme dalam serangkaian perang kemerdekaan, yaitu Perang 10 Tahun yang terjadi pada 1868 hingga 1878, dan Perang Kemerdekaan Kuba yang terjadi pada 1895 hingga 1898. Campur tangan Amerika dalam Perang Spanyol-Amerika berujung pada kemerdekaan formal Kuba pada 1902. Tetapi Amerika Serikat tetap memiliki pengaruh besar, termasuk kendali atas Teluk Guantanamo dan kekuasaan politik melalui Plat Amandemen. Dan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu ketidakstabilan politik dan dominasi Amerika Serikat yang terjadi antara 1902 hingga 1950-an. Setelah kemerdekaan, Kuba menghadapi ketidakstabilan politik dan ketimpangan ekonomi. Sektor ekonomi ini, terutama gula, didominasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan. Korupsi, rezim otoriter, dan ketergantungan ekonomi pada Amerika Serikat memicu ketidakpuasan rakyat Kuba ini. Pada tahun 1952, Fulgencio Batista merebut kekuasaan melalui kudeta militer. Rezim Batista didukung oleh Amerika Serikat dan dikenal represif, memperkaya elit baru, dan mengabaikan rakyat miskin. Yang ketiga yaitu Revolusi Kuba yang terjadi pada 1953 hingga 1959. Ketidakpuasan terhadap rezim Batista memicu gerakan revolusioner yang dimana Fidel Castro bersama Ernesto Che Guevara dan kelompok gerilyawan lainnya meluncurkan revolusi Kuba setelah bertahun-tahun perang gerilya, dan mereka berhasil menggulingkan Batista pada 1 Januari 1959. Revolusi membawa perubahan besar, nasionalisasi perusahaan asing termasuk milik Amerika Serikat, reformasi agraria, dan pergeseran ke arah komunisme. Fidel Castro mendeklarasikan Kuba sebagai negara sosialis dan menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet yang memicu kemarahan Amerika Serikat nantinya. Dan yang keempat yaitu ketegangan dengan Amerika Serikat dan krisis internasional. Hubungan Kuba-Amerika Serikat memburuk setelah revolusi. Langkah-langkah nasionalisasi dan aliansi bersama dengan Uni Soviet membuat Amerika Serikat memberlakukan embargo ekonomi yang ketat sejak 1960. Ketegangan terjadi dalam beberapa peristiwa penting. Itu ada dua, yang dimana itu yang pertama ada invasi Teluk Babi yang terjadi pada 1961. Upaya tersebut gagal oleh kelompok anti-Castro yang didukung Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintahan Kuba. Dan yang kedua yaitu krisis rudal Kuba yang terjadi setahun setelah invasi Teluk Babi pada 1962, yang dimana Uni Soviet memasang rudal nuklir di Kuba, memicu konfrontasi besar dengan Amerika Serikat yang hampir menyebabkan perang nuklir. Dan yang selanjutnya, yang kelima yaitu Kuba dalam Perang Dingin. Selama Perang Dingin, Kuba menjadi simbol perjuangan anti-imperialisme dan sekutu utama Uni Soviet di belahan barat. Kuba mendukung gerakan revolusioner di Amerika Latin, Afrika, dan juga Asia, memperluas pengaruhnya. Namun keruntuhan Uni Soviet pada 1991 menghancurkan ekonomi Kuba karena hilangnya bantuan ekonomi utama. Dan yang keenam yaitu krisis internal dan juga reformasi terbatas. Setelah Perang Dingin, Kuba menghadapi krisis ekonomi parah yang dikenal dengan periode especial, yang dimana pemerintah memperlakukan reformasi terbatas seperti membuka sektor pariwisata dan juga memperluas bisnis swasta kecil. Tetapi sistem politik tetap dikontrol ketat oleh Partai Komunis. Penyelesaian konflik di Kuba melibatkan berbagai upaya diplomatik, politik, dan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa langkah atau upaya yang relevan. 1. Dialog diplomatik internasional. Normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat. Konflik utama antara Kuba dan Amerika Serikat telah berlangsung sejak Revolusi Kuba tahun 1959. Normalisasi hubungan dimulai dengan pembukaan kembali kedutaan besar pada 2015.
Langkah-langkah diplomasi ini dapat mendorong perdamaian melalui kerja sama ekonomi dan politik. Yang kedua, reformasi ekonomi, peningkatan kebebasan ekonomi. Kuba telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kontrol negara atas ekonomi dan memperkenalkan kebijakan yang mendorong kewirausahaan. Reformasi ini membantu menciptakan stabilitas sosial dengan meningkatkan kesempatan kerja. Kerjasama perdagangan. Upaya untuk membuka perdagangan internasional dapat membantu menstabilkan ekonomi dan mengurangi ketegangan domestik. Yang ketiga, rekonsiliasi internal, peningkatan hak asasi manusia, yaitu pemerintah Kuba menghadapi kritik atas pembatasan kebebasan berbicara dan berorganisasi. Melalui reformasi politik dan jaminan hak asasi manusia, konflik internal dapat diredakan. Dialog antara pemerintah dan oposisi, yaitu mengadakan dialog terbuka antara pemerintah dan kelompok oposisi untuk mencari jalan tengah bagi isu-isu yang memecah belah. Yang keempat, partisipasi masyarakat internasional. Yang pertama, peran PBB. PBB dapat menjadi mediator dalam konflik internasional maupun dalam hubungan Kuba dengan negara lain. Yang kedua, bantuan kemanusiaan. Organisasi internasional dapat memberikan bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis ekonomi dan sosial yang memicu ketegangan. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran publik. Mengedukasi masyarakat dengan pentingnya toleransi dan dialog damai. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pemerintah dan kerjasama dengan LSM. Dengan langkah-langkah ini, konflik di Kuba dapat diredakan melalui pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian. Reaksi dunia internasional terhadap konflik di Kuba cukup kompleks dan berubah seiring waktu. Beberapa hal penting yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama yaitu Perang Dingin. Selama Perang Dingin, konflik di Kuba menjadi bagian dari persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Banyak negara memilih berpihak atau netral tergantung pada aliansi politik mereka. Yang kedua, blokade ekonomi. Amerika Serikat memperlakukan blokade ekonomi terhadap Kuba sejak Revolusi Kuba. Banyak negara mengecam blokade ini, namun tidak semua negara berani menentang Amerika Serikat secara terbuka. Yang ketiga yaitu normalisasi hubungan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba mulai membaik. Banyak negara menyambut positif langkah ini, namun masih ada beberapa pantangan yang harus diatasi. 4. Perbedaan pendapat. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat di antara negara-negara mengenai suatu Kuba. Beberapa negara mendukung pemerintah Kuba, sementara yang lain mengkritik kebijakan pemerintahan. Konflik di Kuba, terutama yang terjadi selama Perang Dingin, memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi Kuba sendiri maupun bagi hubungan internasional. Mari kita bahas beberapa dampak utama yang terjadi. Dampak bagi Kuba, yang pertama yaitu blokade ekonomi. Akibat blokade ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat, Kuba mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menyebabkan bahan makanan jadi kurang, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Yang kedua yaitu ketergantungan kepada Uni Soviet. Untuk bertahan hidup, Kuba sangat bergantung pada bantuan ekonomi dan militer dari Uni Soviet. Hal ini membuat Kuba terjebak dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang ketiga yaitu pembatasan kebebasan. Untuk menjaga stabilitas negara, pemerintah Kuba menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terpusat. Hal ini menyebabkan pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul bagi warganya. 4. Emigrasi. Banyak warga Kuba memilih untuk meninggalkan negara mereka dan mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain, terutama Amerika Serikat. Dampak bagi hubungan internasional, yang pertama yaitu meningkatnya tensi. Konflik di Kuba menjadi salah satu faktor yang meningkatnya tensi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Hal ini bahkan sempat memicu krisis rudal Kuba yang hampir memicu perang nuklir. Yang kedua yaitu pembentukan blok. Konflik di Kuba memperkuat pembagian dunia menjadi dua blok, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. 3. Pengaruh terhadap negara lain.
Konflik di Kuba menjadi terinspirasi bagi gerakan-gerakan revolusioner di negara-negara lain di Amerika Latin. Dampak jangka panjang yang pertama yaitu perubahan politik. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Kuba mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Pemerintah Kuba mulai melakukan beberapa reformasi ekonomi, namun prosesnya berjalan lambat. Yang kedua yaitu pembinaan hubungan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba mulai membaik. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk menormalkan hubungan kedua negara. Kesimpulan, konflik di Kuba memiliki dampak yang sangat kompleks dan berkelanjutan. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kuba, tetapi juga mempengaruhi hubungan internasional dan dinamika politik global. Pada tahun 1976 terjadi pergantian pemimpin di Meksiko, yaitu Presiden Luis Echeverría yang digantikan oleh Presiden Portillo. Selama pemerintahan kebijakannya, dalam pemerintahannya sangat berbeda dengan presiden sebelumnya. Portillo selama pemerintahannya lebih bersifat introvert daripada ekstrovert, kurang chauvinistik, lebih menitik beratkan pada bidang ekonomi, lebih realistis, dan moderat dan kurang ambisius. Konflik di Meksiko pada tahun 1976 terutama terkait dengan situasi politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di bawah sistem politik otoriter yang didominasi oleh Partai Revolusi Institusional atau PRI. Berikut adalah latar belakang konflik tersebut. Yang pertama, dominasi Partai Revolusi Institusional PRI telah memonopoli kekuasaan di Meksiko sejak 1929, menciptakan sistem politik yang terkesan demokratis tetapi sangat terpusat dan otoriter. Pada tahun 1976, José López Portillo terpilih sebagai presiden tanpa lawan, berarti karena semua oposisi utama memboikot pemilu. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa tidak memiliki pilihan politik yang nyata. Yang kedua, krisis ekonomi. Pada 1970-an, Meksiko menghadapi tantangan ekonomi akibat inflasi tinggi, meningkatnya utang luar negeri, dan juga kesenjangan sosial yang semakin melebar. Ketergantungan pada minyak sebagai sumber pendapatan utama negara mulai muncul pada dekade ini, tetapi pengelolaan yang buruk memperburuk ketegangan sosial. Yang ketiga, gerakan sosial dan pemberontakan. Kelompok petani, buruh, dan mahasiswa mulai memprotes ketimpangan sosial dan represivitas pemerintah. Gerakan ini seringkali dihadapi dengan tindakan keras oleh aparat keamanan. Ada pula kelompok pemberontak kecil yang terinspirasi oleh ideologi kiri seperti Liga Komunis 23 September yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah. Nah, yang keempat ada ketegangan sosial dan ketimpangan. Ketimpangan ekonomi dan sosial di pedesaan menyebabkan ketidakpuasan yang meluas, terutama di kalangan petani miskin yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada elit. Nah, yang kelima, peran Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki pengaruh besar dalam politik Meksiko, terutama terkait dengan Perang Dingin. Pemerintahan Meksiko sering menekan gerakan sayap kiri untuk menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat yang khawatir terhadap penyebaran komunisme di kawasan tersebut. Nah, konflik-konflik ini mencerminkan ketegangan struktural yang akhirnya mengarah pada transisi politik Meksiko beberapa dekade kemudian ketika PRI mulai kehilangan cengkeramannya pada kekuasaan. Nah, kita masuk ke upaya penyelesaian konflik di Meksiko pada tahun 1976. Tidak dapat disebut sebagai solusi total, melainkan lebih berupa langkah-langkah pemerintah yang berusaha untuk meredam ketegangan sosial, politik, dan ekonomi yang tengah berlangsung.
Nah, beberapa langkah utama yang diambil untuk menangani konflik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsolidasi kekuasaan oleh PRI. Dengan terpilihnya Portillo sebagai presiden tanpa oposisi, berarti Partai Revolusi Institusional atau PRI melanjutkan dominasinya. Nah, Portillo mencoba memproyeksikan stabilitas politik dengan janji reformasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya minyak. Meskipun pemerintahannya memanfaatkan retorika populis, langkah ini lebih diarahkan untuk menjaga status quo daripada menangani akar masalah konflik. Yang kedua, eksploitasi sumber daya minyak. Penemuan cadangan minyak besar di Teluk Meksiko memberikan pemerintah peluang untuk ekonomi baru. Nah, Portillo menggunakan hasil dari eksploitasi minyak ini untuk meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk proyek infrastruktur, subsidi, dan program sosial. Namun, ketergantungannya yang berlebihan pada minyak hanya memberikan solusi jangka pendek, sementara ketimpangan sosial tetap tidak teratasi. Yang ketiga ada reformasi agraria yang terbatas. Pemerintah melanjutkan kebijakan redistribusi tanah melalui program agraria, tetapi implementasinya seringkali tidak adil dan gagal, menjangkau petani miskin. Program ini dirancang untuk meredakan protes di pedesaan, tetapi kekurangan dukungan jangka panjang membuat dampaknya minim. Yang keempat, ada represi terhadap kelompok pemberontak. Pemerintah mengambil pendekatan keras terhadap kelompok bersenjata dan gerakan sayap kiri seperti Liga Komunis 23 September. Aparat keamanan menggunakan operasi militer untuk melumpuhkan gerakan tersebut. Ini menciptakan ketenangan sementara, tetapi tidak menyelesaikan akar ketidakpuasan sosial. Nah, yang kelima ada dialog terbatas dengan kelompok sosial. Ada upaya untuk berdialog dengan kelompok buruh dan petani, tetapi dialog ini seringkali lebih bersifat simbolis daripada substantif. Pemerintah menggunakan PRI untuk mengkooptasi organisasi masyarakat demi menjaga kontrol politik. Langkah-langkah tersebut lebih bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah struktural seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan otoritarianisme. Meksiko baru mulai mengalami perubahan signifikan ketika PRI kehilangan monopoli kekuasaan pada tahun 2000 dengan terpilihnya Vicente Fox dari Partai Aksi Nasional atau PAN sebagai presiden. Dengan kata lain, penyelesaian konflik pada 1976 adalah langkah-langkah pragmatis untuk menenangkan ketegangan, tetapi bukan solusi jangka panjang untuk transformasi sosial dan politik di Meksiko. Reaksi internasional Amerika Serikat dan Blok Barat. Amerika Serikat dan sekutunya cenderung mendukung pemerintah PRI karena Meksiko dianggap sebagai sekutu penting dalam melawan pengaruh komunis di kawasan selama Perang Dingin. Kritik terhadap tindakan represif pemerintah tidak terlalu menonjol di forum internasional. Blok Sosialis. Negara-negara sosialis seperti Kuba dan Uni Soviet mengancam keras kekerasan terhadap demonstran. Gerakan mahasiswa sering dianggap sebagai bagian dari perlawanan global terhadap imperialisme dan kapitalisme. PBB dan organisasi HAM. Pembantaian Tlatelolco mendapat kecaman dari organisasi internasional dan media global, tetapi pemerintah Meksiko berhasil membatasi dampak diplomatiknya dengan menonjolkan citra stabilitas selama Olimpiade 1968.
Latar belakang dan upaya konflik Kolombia dengan Venezuela. Yang pertama, latar belakang. Pada mula Venezuela dan Kolombia merupakan sebuah negara. Namun, pada pertengahan abad ke-15, Venezuela memutuskan untuk menjadi negara sendiri, lepas dari pemerintahan Kolombia. Sejak terjadinya Perang Dingin, Venezuela dan Kolombia menganut ideologi yang berbeda. Kolombia berkiblat pada Amerika Serikat, sedangkan Venezuela merupakan negara sosialis yang anti dengan Amerika Serikat. Yang kedua, ada upaya penyelesaiannya. Kolombia dengan Venezuela mencoba mengakhiri masalah dengan mengadakan pertemuan diplomatik. Presiden Venezuela Hugo Chavez menjabat tangan Presiden Urib dari Kolombia. Meskipun demikian, Presiden Hugo tetap menempatkan pasukannya di wilayah perbatasan dengan Kolombia. Hal tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga. Reaksi dunia internasional terhadap konflik Kolombia dan Venezuela umumnya beragam, tergantung pada kepentingan politik dan ekonomi negara-negara yang terlibat. Beberapa respon utama yaitu, yang pertama, negara-negara Amerika Latin. Banyak negara di kawasan Amerika Latin seperti Argentina, Brazil, dan Chile cenderung lebih mendukung Kolombia dalam hak asasi manusia dan menghadapi kebijakan yang dianggap represif. Sementara itu, negara-negara seperti Kuba dan Nicaragua lebih cenderung mendukung pemerintah Venezuela. Yang kedua itu organisasi internasional. Organisasi seperti Organisasi Negara-Negara Amerika dan PBB seringkali menyerukan dialog damai antara kedua negara dan mengutuk kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Tetapi hasilnya seringkali terbatas karena perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota. Yang ketiga, negara-negara besar. Amerika Serikat dan Uni Eropa umumnya mendukung Kolombia dan mengkritik kebijakan luar negeri Venezuela, terutama terkait dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara itu, Rusia dan China cenderung mendukung Venezuela baik secara diplomatik maupun dengan bantuan ekonomi. Secara keseluruhan, reaksi internasional seringkali mencerminkan ketegangan geopolitik dan perbedaan ideologi dunia internasional. Meskipun ada dorongan untuk menyelesaikan konflik melalui diplomasi, situasinya tetap sangat kompleks. Dampak dari konflik antara Kolombia dan Venezuela. Yang pertama, ada dampak kemanusiaan. Pengungsi dan migrasi konflik ini menyebabkan jutaan warga Venezuela melarikan diri ke negara tetangga terutama Kolombia akibat situasi politik dan ekonomi yang memburuk di Venezuela. Kehilangan nyawa dan penderitaan. Ketegangan dan kekerasan di sepanjang perbatasan seringkali menyebabkan hilangnya nyawa baik di pihak militer maupun warga sipil. Yang kedua, di bidang ekonomi. Biaya ekonomi, ketegangan dan konflik berdampak pada stabilitas ekonomi kedua negara. Venezuela yang sudah menghadapi krisis ekonomi serius semakin terisolasi akibat dari ekonomi serius, semakin terisolasi dari pasar internasional. Perdagangan terganggu. Konflik ini mengganggu hubungan perdagangan antara dua negara, terutama karena penutupan perbatasan yang berdampak pada distribusi barang, energi, dan bahan mentah. Yang ketiga, di bidang keamanan dan ketegangan geopolitik. Militerisasi dan kekerasan. Ketegangan di perbatasan menyebabkan peningkatan aktivitas militer dan kekerasan. Kelompok bersenjata termasuk gerilyawan dan organisasi kriminal seperti kartel narkoba. Konflik dengan negara lain. Ketegangan ini turut mempengaruhi hubungan antara negara-negara besar dan kawasan. Amerika Serikat misalnya mendukung Kolombia dan mengkritik pemerintah Venezuela, sementara negara-negara seperti Rusia, China mendukung Venezuela. Yang keempat, dampak sosial dan budaya. Interaksi sosial yang menantang. Peningkatan jumlah migran dari Venezuela ke Kolombia telah menambah tantangan sosial, seperti pengangguran, kekurangan layanan dasar, serta ketegangan sosial. Pengaruh terhadap kesejahteraan. Warga yang terkena dampak konflik seringkali hidup dalam kondisi yang buruk, dengan kurangnya akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
Yang kelima, dampak terhadap hubungan diplomatik. Ketegangan diplomatik. Konflik ini memicu ketegangan diplomatik antara Kolombia dan Venezuela yang menyebabkan putusnya hubungan diplomatik pada beberapa kesempatan. Dialog yang efektif antara kedua negara sering kali sulit tercapai karena perbedaan ideologi. Peran organisasi internasional. Organisasi seperti UNHCR dan PBB berusaha menangani dampak kemanusiaan dari konflik ini. Secara keseluruhan, konflik ini menciptakan ketegangan besar di kawasan